Pemirsa, kali ini kita dapat request dari teman yang kebetulan dia ikut ojek online karena punya kendala. Ojek online itu kan menggunakan GPS ya, atau aplikasi yang selalu harus on pada jaringan internet. Nah, permasalahannya kalau di tengah jalan kita sulit mencari colokan listrik. Ya, sulit untuk mengisi baterai handphone karena HP yang digunakan aplikasi tersebut, apalagi menggunakan GPS, pasti akan lebih boros penggunaan baterainya. Oleh karena itu, dia minta bagaimana caranya supaya aki atau ya maksudnya HP-nya bisa dicas yang disambungkan pada aki. Di sini saya coba ilustrasikan. Pertama ini aki, karena aki itu keluarannya 12 volt. Ya, ini 12 volt. Sedangkan charger handphone itu hanya 5 volt. Ya, berarti Anda butuh konverter ya, merubah 15 volt menjadi 5 volt. 12 volt menjadi 5 volt, yaitu dengan menggunakan konverter DC dari 12 volt ke 5 volt. Nah, berarti kita membutuhkan IC regulator. Jadi di sini bisa kalian cari regulator yang 5 volt ya. Yang 5 volt nanti ada dua jenis. Nah, ini versi silikonnya dan ini ada tampak seperti ini. Biasanya perbedaannya sama ini ya. Ini sama-sama 5 volt. Cuman perbedaannya kalau untuk versi silikon kecil seperti ini memang nggak akan terlalu panas. Cuman kekurangannya dia hanya bisa mensuplai sampai 100 mA. Ya, 100 mA itu jauh sekali untuk kebutuhan charger handphone. Makanya kita gunakan versi yang seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini mungkin dia bisa lebih panas karena ya tadi ampernya lebih besar, makanya kita butuh pendingin supaya IC regulator ini tidak rusak. Nah, selanjutnya untuk merangkai konverter ini ya seperti ini ya, coba bisa dilihat. Ini contoh aki, kabel aki, ini plus, ini minus. Lalu kita pasang di sini dioda. Nah, ini untuk negatifnya. Dioda hanya berfungsi sebagai penyarah. Nah, ini untuk negatif atau bisa kita sebut dengan ground. Lalu di sini kita pasang elko atau elektrolit, ini kapasitor. Nah, biasanya untuk negatif atau positif yang udah tahu pasti bisa diidentifikasi ya. Biasanya kalau negatif itu punya warna yang berbeda, biasanya di garisnya ya, putih. Yang kedua, cirinya kakinya lebih pendek. Di sini kita pasang ini negatif, ini positif. Lalu ini regulatornya. Nah, regulator punya 3 kaki ya. Di sini ada 3 kaki. Ada in, ada IGO lah. Input, ground, output. Nah, jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Makanya nanti di sini kita harus tahu dulu
mana input mana outputnya. Ini untuk in sebelah sini ya, yang tengah ground kita sambungkan ke sini om. Nah, biar terhubung dengan ground. Nah, dari 12 volt ini baru nanti hasil converter kita pasang lagi di sini 1 mikro. Jadi yang ini 470 mikro, biasanya seperti ini. Yang ini 1 mikrofarad. Ini regulator 5 volt ya, untuk keluaran 1 ampere. Nah, nanti ini plus, ini minus, yang kita bisa sambungkan ke kabel charger handphone. Oke, sampai sini pertanyaannya. Oke, kita praktekin dulu. Sini ada PCB ya. Caranya saya nggak akan solder karena saya nggak butuh-butuh amat. Bisa kalian lihat seperti ini. Ini contoh aja. Ini dioda. Ini negatifnya ya. Lalu kita pasang regulator. Oh, nyala regulator. Di sini kita taruh kapasitor 470 mikro. Bebas ukuran. Yang penting 470 mikro ya. Kalau untuk voltase minimal 16 volt. Minimal 16 volt. Maksimalnya bebas mau berapa volt, asal jangan kurang dari 16 volt. Oke. Bisa nanti kita potong. Lalu kita pasang regulator 78L05. Nah, ini dipotong ya. Ini dipotong. Kalian bisa solder nanti. Lalu kita pasang lagi. Nah, ini untuk ground, yang tengah untuk ground. Ini ground. Kita gabungkan dengan ground ya, kira-kira seperti ini lah. Kita pasang 1 mikronya, jangan sampai terbalik antara positif dengan negatifnya. Oke, nanti bisa kita jumper di sini supaya lebih mudah. Oke, nanti kalian tinggal solder saja, solder bagian ini sehingga bentuknya seperti ini. Jadi ini untuk aki, ini untuk menuju handphone. Nah, pertanyaannya nanti kita akan dihadapi dengan banyak kabel yang ada pada charger handphone ini. Saya udah copot. Ya, ini copot di sini karena fungsi kabel ini ternyata bukan hanya untuk charger saja, tapi ada fungsi untuk mengambil data handphone untuk connect ke komputer atau perangkat lainnya. Makanya kita di sini hanya membutuhkan 2 kabel saja, yaitu kabel positif dan kabel negatif. Ya, biasanya ada warna merah dan warna hitam yang digunakan. Merah untuk plus, hitam untuk minusnya atau untuk groundnya, untuk meyakinkan. Tapi di sini warnanya coklat ya, bisa warna coklat atau bisa warna merah. Ini karena nggak tahu ini buatan mana. Kita untuk meyakinkan aja, kita bisa tes dengan cara mencolokkan
kabel adaptor ini dan kita coba nyalakan. Ya, nyalakan menggunakan led. Kita pasang negatif dan positifnya. Ya, nyala bro. Berarti kita hanya butuh kabel hitam dan merah. Tenang aja bro, kalau casannya memang masih berjalan lancar, kita nggak akan kesetrum karena ini cuma 5 volt DC. Oke, sekarang kita aplikasikan ke kabel data dari handphonenya. Kita bisa kupas pakai korek ya, bisa. Buka pakai korek. Oke, dan kita sambungkan 5 volt ya, ini untuk ke 5 volt dari hasil konversi tadi yang dari 12 volt ke 5 volt, karena ini untuk charger HP nya kita masukin ke output 5 volt. Ini positif, yang atasnya yang positif, ini negatif. Nah, seperti ini bro. Lalu bisa nanti kita sambungkan ini ke aki, bisa langsung di charger. Oke, berarti selesai untuk pembuatan charger HP. Namun masalahnya gini, karena konsumsi tadi ya, konsumsinya 1 ampere, sedangkan aki motor biasanya rata-rata kecil, paling gede 4,5 ampere. Ampere per hours atau ampere per jam. Kalau ternyata dikuras tiap jam 1 ampere, berarti aki akan habis hanya dalam kurang lebih 3-4 jam. Ya, 3-4 jam aki tekor, motor kamu nggak akan bisa hidup. Oleh karena itu, syukur-syukur kalau di perjalanan biasanya ada di mesin itu dinamo ampere ya, dinamo ampere yang khusus dari putaran mesin itu khusus untuk mencarger aki ya, untuk mencarger aki. Tapi kalau seandainya ternyata kalian yang lagi ngetem, lagi diem di tempat tapi handphonenya lemah, solusi lainnya bisa kita gunakan solar cell ya, solar cell. Nah, solar cell yang tepat minimal cari yang 10 watt. Ini minimal 10 watt, maksimalnya boleh, tapi 10 watt aja udah cukup untuk mengisi aki motor ini. Ya, ini solar cell bebas bisa ditaruh di depan atau belakang plat nomor. Kalau mungkin agak gila ya bisa ditaruh di atas helm kali ya. Tapi itu bisa disesuaikan dengan kondisi atau ruang pada motor Anda. Lebih baik menggunakan solar cell jika ya kalau penumpang sepi atau orderan sepi, atau memang terlalu lama kita di luar nggak mau pulang pergi, atau yang lebih gilanya lagi mungkin nggak usah pakai solar cell, udah aja hidupin terus berjam-jam motornya, mungkin bisa mengurangi bensin motor Anda, lebih boros gitu. Saya kira sekian, dan lupa udah ini ya, udah sekian dan terima kasih.